Shalom teens, apa kabar semuanya? Kagele berharap semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Sukacita sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Bridget Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita karena kita akan sama-sama merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Persiapkan diri kalian, terutama persiapkan hati kalian dengan baik-baik karena kita akan segera memulai ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan serta kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama, dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Kak Gela akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak teens beribadah kepadamu Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa untuk bisa mengerti apa yang Engkau mau dari kehidupan kami lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang minggu lalu mengikuti ibadah online 3G Teens pasti masih ingat ya. Minggu lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan tentang Kristus. Minggu lalu ada 4 poin yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga karena Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dia harus memerintah di dalam kerajaannya yang kekal. Yang kedua, Tuhan Yesus harus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus mau di mana Tuhan Yesus berada, kita pun ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus harus naik ke surga agar Roh Kudus dapat turun untuk menolong kita. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita dan menjadi penolong bagi kita semua. Dan yang keempat yang kita pelajari adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Di minggu ini kita akan belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Murid-murid menanti janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus sebagai pengganti untuk menolong mereka dan untuk menghibur mereka. Mau tahu kisahnya seperti apa? Kita sama-sama membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Adik-adik di rumah silakan membuka Alkitab kalian, dan Kak Gele akan membacakannya bagi kita. Di bawah judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di dalam cerita ini, murid-murid saat itu sedang berkumpul di Yerusalem dan mereka berdoa bersama-sama menantikan datangnya Roh Kudus seperti janji Tuhan Yesus kepada mereka sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan di saat itu, saat mereka sedang berkumpul bersama-sama dan berdoa bersama-sama, tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti deru angin yang sangat keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah api bernyala-nyala dan hinggap ke setiap murid-murid itu masing-masing orang. Dan saat lidah-lidah api itu bertebaran dan hinggap kepada murid-murid, mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Orang-orang yang melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat dan menyaksikan hal itu, mereka tercengang-cengang dan mereka bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan murid-murid itu. Kemudian bangkitlah Petrus kemudian dan berkhotbah. Saat itu dia berani untuk menyatakan tentang Kristus, dia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar situ yang sedang melihat dan menyaksikan mereka.
Petrus kemudian memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus, dan Injil itu menyentuh hati setiap orang yang mendengar, dan pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, apakah itu karena kehebatan Petrus? Tentu tidak. Semua itu terjadi karena Roh Kudus, karena karya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid, sehingga murid-murid dimampukan untuk bersaksi tentang Kristus, dan Roh Kudus juga yang telah menjamah hati orang-orang yang mendengar sehingga mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan kita? Apa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apa peran Roh Kudus bagi kita? Kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak teens. Yang pertama, yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mampu bersaksi tentang Kristus. Seperti tadi kita telah mendengar kisah bagaimana Petrus berkhotbah. Petrus sebelumnya adalah orang yang sangat takut terhadap orang-orang Israel, terhadap orang-orang Roma. Namun saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani untuk menyatakan tentang Kristus. Bahkan di depan banyak orang, dia berdiri dan berkhotbah, bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Nah, karena Petrus diberikan keberanian oleh Roh itu untuk mengatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Pasti adik-adik di rumah akan berpikir, wah, apakah saya juga harus berdiri seperti Petrus dan berkhotbah di hadapan banyak orang? Tentu tidak. Untuk bersaksi tentang Kristus, kita tidak harus menjadi seperti Petrus yang berdiri dan berkhotbah di depan banyak orang. Tetapi untuk bersaksi tentang Kristus dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat adik-adik punya teman yang mungkin sedang bersedih dan punya masalah, adik-adik dapat menceritakan Kristus kepada dia dengan berkata, janganlah kamu sedih karena Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan jawaban, akan menolong, memberikan kekuatan, dan membuka jalan bagi setiap persoalan kita. Tidak ada yang terlalu sukar dan terlalu sulit untuk dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin adik-adik bisa lakukan saat adik-adik mau bersaksi tentang Kristus. Lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, apa yang baik yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saat kita sampaikan itu kepada orang lain, kita lakukan kepada orang lain, saat itulah kita sedang bersaksi tentang Kristus. Orang akan melihat Kristus lewat kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran, dan akan menginsafkan atau menyadarkan kita dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Adik-adik pasti pernah mendengar firman Tuhan untuk kita selalu menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata bohong, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, atau kita tidak boleh dengan sengaja menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan itu, namun mungkin dalam kehidupan adik-adik melakukannya. Adik-adik berbohong, misalnya kepada papa dan mama. Adik-adik bilang bahwa adik-adik di kamar sedang belajar, namun ternyata di kamar adik-adik sedang menghabiskan waktu bermain game. Nah, saat adik-adik berbohong kepada orang tua, di dalam hati adik-adik ada yang berkata, oh, kamu sedang berbohong, hal itu tidak benar. Yang kamu lakukan di dalam kamar adalah kamu sedang bermain game. Nah, di saat itulah Roh Kudus berbicara mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Dan setelah kita sadar bahwa kita salah, selanjutnya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian bagi kita bahwa kamu harus minta maaf dan mengakui kesalahanmu kepada orang tua. Jadi kemudian adik-adik akan menghampiri orang tua dan berkata, papa, mama, saya tadi di kamar bukan belajar, tapi tadi saya sedang bermain game. Nah, kalau adik-adik pernah mengalami seperti itu berarti Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati adik-adik, menyadarkan adik-adik tentang kebenaran dan membuat adik-adik sadar untuk
berbalik dari kesalahan adik-adik. Atau misalnya di sekolah mungkin adik-adik pernah menyakiti hati teman-teman dengan membuli mereka, misalnya mengatai-ngatai mereka, kamu jelek, kamu hitam, rambut kamu keriting. Nah, seperti itu mungkin pernah keluar dari mulut adik-adik. Namun setelah mengatakan seperti itu, di dalam hati adik-adik ada yang menegur dan berkata, apa yang kamu katakan itu menyakiti hatinya. Lihat, dia sedih dengan perkataanmu. Setelah adik-adik ditegur di dalam hati seperti itu, kemudian adik-adik menghampiri temannya dan berkata, minta maaf ya, tadi saya hanya bercanda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, hal-hal seperti itulah yang dimaksudkan bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran dan menginsafkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus merupakan penghibur dan penolong bagi kita. Di saat kita sedang menghadapi masalah, di saat kita sedang bersedih, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, maka disitulah Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita. Di saat kita bersedih dan kita berdoa, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita dan memberikan kita ketenangan, memberikan kita damai, sehingga kita tidak lagi berlarut dalam kesedihan, namun kita mendapatkan kekuatan dan diberikan hikmat, diberikan pengertian untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan kita atau dari masalah-masalah kita. Pasti saat ini adik-adik sedang bersedih atau sedang bingung dengan bagaimana melanjutkan sekolah, karena sekarang adik-adik mulai melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya yang baru tamat SD sekarang akan mulai mendaftarkan diri ke SMP. Nah, saat ini mungkin adik-adik sedang gelisah, sedang bingung, saya harus bersekolah di mana, sekolah seperti apa yang mau saya daftar. Nah, di saat ini adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, dan di saat itu Tuhan akan memberikan adik-adik ketenangan, damai sejahtera, dan adik-adik dapat memilih sekolah yang terbaik bagi masa depan adik-adik. Nah, setelah kita melihat dan kita belajar bagaimana dahsyatnya kuasa Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, pasti adik-adik di rumah sangat rindu untuk memiliki Roh Kudus di dalam hati. Bagaimana caranya agar Roh Kudus bisa hidup di dalam hati kita? Yang pertama, agar Roh Kudus dapat hidup di dalam hati kita, kita harus meminta Roh Kudus. Di dalam Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, dan carilah maka kamu akan menemukannya. Saat kita meminta Roh Kudus kepada Bapa di surga, Bapa di surga akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita meminta Roh Kudus, kita harus percaya terhadap kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bahwa di saat kita punya masalah, kita dapat mengandalkan Roh Kudus. Di saat kita sedang bersedih, kita dapat mengandalkan Roh Kudus untuk menghibur dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan yang ketiga yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus membiarkan diri adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Alkitab berkata, orang-orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, apa hasilnya jika kita sudah memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maka hasilnya adalah hidup kita akan berdampak dan menghasilkan buah-buah roh. Kita sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, saat hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berdampak. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, sukacita sekali ya kalau hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus.
Mari adik-adik, Kak Gele akan berdoa bagi kita semua agar hidup kita boleh dikuasai dan boleh dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita akan sama-sama berdoa dan Kak Gele akan memimpin adik-adik di dalam doa. Mari persiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh berbicara terus di dalam hati kami, berbicara di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak teens boleh memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari dalam segala aktivitas kami Bapa. Tuhan, tolong kami Bapa. Biarlah hati kami ini Tuhan boleh diisi, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami anak-anak teens akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh memberkatinya. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami tidak lupa Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak teens dalam segala keadaan mereka Tuhan, dalam segala masalah, dalam segala kerinduan mereka bersama dengan keluarga, orang tua dan saudara-saudara mereka. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai mereka dan memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dalam segala masalah, dalam segala pergumulan, dalam segala kerinduan hati mereka. Tuhan ada di sana beserta dengan setiap jemaat Sitri Pemulihan dan memberikan mereka kekuatan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga hamba-Mu Tuhan agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan tangan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kota Kupang ini Tuhan. Biarlah senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami telah selesai dengan ibadat 3G Teens kami, dan kami anak-anak teens semua menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya angkat tangan dan kita akan menerima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus boleh menjagai, mengikuti kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah kami terima hari ini. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Baik adik-adik, ibadah online 3G Teens kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalannya di bawah ini. Kemudian adik-adik juga jangan lupa mengerjakan aktivitas yang akan diberikan. Untuk persembahannya, adik-adik dapat mengumpulkan di rumah dan dapat dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Ibadah online 3G Teens kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.